Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Emang adab yang kedua, jilid 2. Jilid 1 kan? Jilid 1 saudara. Iya, kelas 2 dibagi 3 jilid. Kalau kitab ini syarahnya cuma 2 jilid. Tahu nggak? Berarti jilid 2-nya antum ada di akhir jilid 1 sama awal jilid 2. Nah. Bab apa terakhir? Kelas 3 ya? Astagfirullahaladzim. Benar berarti Saka. Nah, nggak apa-apa. Nggak ada sia-sia di sisi Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak akan sia-siakan. Poin keberapa berarti sekarang? 12. Habis berarti. Berarti sebelum masuk ke adab berikutnya, kita sedikit review lagi. Dari adab takziah. Yang pertama kemarin adab ziarah kubur bukan? Apa takziah? Adab takziah. Adab ziarah kubur kok. Adab ziarah kubur saudara. Terakhir tidak boleh beristighosah kan? Itu adab ziarah kubur. Adab takziah cuma berapa poin doang? Cuma 3. Wah, nggak fokusnya Hasim nih. Adab takziah cuma 3. Bab terakhir, poin terakhirnya mengusap kepala anak yatim. Nah, kemudian poin pertama dari adab ziarah kubur, istihbabu ziaratil kubur. Disunnahkan ziarah kubur. Yang kedua, tidak boleh beristighfar untuk orang yang mati dalam keadaan selain Islam, walaupun kerabat dekat. Ya, secara zahir yang kita lihat dia mati dalam keadaan selain Islam, maka nggak boleh diistighfarin. Adapun ternyata dia Allah anggap Islam, misalnya ada beberapa orang yang di akhir hidupnya masuk Islam dan kita nggak ada orang yang tahu misalnya, maka tanpa istighfar kita pun nggak memudarati mereka. Yang ketiga, an yusallima alaihim, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Apa salamnya kemarin? Kemudian yang keempat, doa lil mayyit, berdoa untuk mayit. Apa doanya? Apa doanya untuk mayit? Maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pertengahannya, yang lengkapnya kita belum dapati. Nanti ada di akhir kalau nggak salah. Bab kelima apa? Poin kelima. Tidak mencela mayit. Yang keenam, tidak boleh memasang kuburan dengan lilin, lentera atau selainnya di atas kubur. Ya, apalagi genteng, gapura dan sebagainya. Yang kelima kemarin, tidak mencela mayit. Tentu kalau untuk mentahzir orang-orang yang masih hidup nggak apa-apa ya, asal lihat maslahat dan mudarat. Yang ketujuh, al-bu'du 'anil mukhalafati syariatil ziarah, menjauhi hal-hal yang menyelisihi syariat dalam berziarah. Kemarin hadis yang dibawa, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kemudian yang ke-8, an la yajlisa fawqal qabri wa la yattaji'a alaihi, tidak duduk di atas kubur dan tidak bersandaran, berbaring dan sebagainya. Ya, intinya kuburan kaum muslimin dimuliakan.
Nomor 9, ada bina il masajid alal kubur. Tidak boleh membangun ibadah di atas kubur. Apalagi masjid, ya tentu lebih nggak boleh lagi. Nah, masajid di situ bisa jamak dari masjidun, bisa jamak dari masjadan. Yakni masdar mimi dari sajada yasjudu sujudan wa masjadan. Artinya ibadah. Yang ke-10, ada mulmasyi fil maqabir bil hidha. Tidak boleh berjalan di atas kubur dengan sendal. Apa hukumnya kemarin? Makruh. Kenapa? Dalil apa yang memakruhkannya? Menggeser dia dari haram jadi makruh? Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan malaikat datang tatkala mayit mendengar suara tapak sendal pengunjungnya yang terakhir ya. Yang ke-11 ada mul istighosah bil mauta. Tidak boleh beristighosah dengan orang yang telah wafat. Beristighosah hanya langsung kepada Allah. Setelah antum belajar adab orang sakit, mengunjungi orang sakit. Terus adab orang sekarat, benar gak? Terus orang yang telah wafat kita belajar adab takziahnya. Kemudian adab ziarah kuburnya. Habis itu nikah. Adabun nikah. Dari mana tuh poin kayak gitu coba? Kok habis bersedih tiba-tiba nikah? Apa ini? Tolong dong dibukain ini. Udah bisa ternyata. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah gak sia-siakan kebaikan orang yang baik. Adab nikah, adab nikah. Dari mana nih? Kenapa tiba-tiba adab nikah? Biar apa? Kok biar nikah lagi? Terus wafat nih. Habis ngunjungin orang sakit, sekarat, kemudian ngurusin takziah, kemudian ziarah kubur, terus tiba-tiba nikah. Menghibur. Wallahu a'lam, mungkin di antara itu atau mungkin mengikuti polanya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, ini kan puncak-puncaknya kesedihan, ya kan? Kemudian berbahagia setelah. Ada nikah yang pertama, an yastakhirallahu ta'ala, istikharah kepada Allah. Dari kata apa istikharah? Istikharah dari kata apa? Wah, ini penting nih. Istakhara yastakhiru istikharatan. Dari kata apa dia? Akar katanya tarik lagi coba. Wazannya itu apa? Betul tuh dari kata itu. Apa masdarnya? Khair. Berarti istikharah meminta pilihan yang khair dari Allah. Sama mirip-mirip sama ikhtiar. Ikhtiar dari kata khair. Ikhtiar apa yang antum ketahui ikhtiar? Berikhtiar dulu baru tawakal. Sering dengar kayak gitu. Ikhtiar apa? Yang penting kita sudah ikhtiar gitu kan. Berusaha. Benar, tapi berusaha diambil dari kata ikhtiar berarti harus usaha yang khair. Maka nggak boleh bilang jimat adalah ikhtiar misalnya. Sedangkan jimat nggak khair. Nah, ikhtiar berusaha dengan kebaikan. Istikharah meminta khair dari Allah. Meminta kebaikan. Sebagaimana istaf'ala, istaghfara minta apa? Istaghfara. Minta ampunan, minta gufron. Ya kan? Ghafara yaghfiru gufronan. Istafhama minta fahman. Ista'zana minta izin. Istakhyara menjadi istakhara minta khair. Ya, yang pertama istikharah kepada Allah. Rawal Bukhari an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha.
Rasulullah SAW dulu mengajari kami istikharah dalam setiap perkara dunia. Ya, perkara dunia yang kita tidak tahu mana baik mana buruknya. Timbangan kita lemah. Kalau perkara akhirat tidak ada istikharah. Ya, harus pakai ilmu. Misalnya antum nggak ketahui nih, wah belajar bahasa Arab atau tajwid dulu ya, misalnya gitu. Nah, itu tidak ada istikharah di situ. Ya, itu nanti harus ditimbang dengan ilmu. Mana yang lebih antum butuhkan, tajwid atau bahasa Arab? Aduh, punya duit 200 juta. Daftar haji apa berangkat umroh dulu ya? Enggak ada istikharah di situ. Pakai ilmu. Baik. Nah, kalau perkara dunia kita nggak tahu. Maka ini butuh istikharah, minta Allah pilihkan yang terbaik. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengajari kami sebuah surat dalam Al-Quran. Maksudnya benar-benar ditalkin. Nih, kalian istikharah ngucapin ini ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ngajarin surat-surat dalam Al-Quran. Ditalkin. Ya. Yaqul, beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri. Jika salah seorang dari kalian hamma itu gelisah dalam salah satu perkara, falyarka rakaatain, maka salat 2 rakaat min ghairil fardhu, yang bukan salat wajib. Berarti langsung salat 2 rakaat ini salat istikharah. Atau boleh juga antum pakai doanya di salat 2 rakaat yang lain. Enggak harus niat istikharah. Bisa salat malam, bisa salat duha, atau kalau enggak ada salat apa-apa, pakai salat istikharah. Niatnya niat salat istikharah. Summal yakul. Kemudian hendaklah katakan, nah ini doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka. Perhatikan kalamnya nih, lafaznya. Ya, sesungguhnya aku meminta kebaikanmu. Sesungguhnya aku istikharah kepada Engkau, meminta petunjuk terbaik. Bi ilmika, dengan ilmumu. Karena antum enggak punya ilmu. Ilmu antum sebatas melihat apa-apa yang tampak. Dan Allah melihat apa-apa yang enggak tampak. Makanya antum istikharah dengan ilmunya Allah. Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmumu. Ya, wa astaqdiruka, aku meminta ke kudrohmu. Kudroh itu apa? Kudroh apa terjemahannya kudroh? Apa kudroh? Kekuasaanmu. Ya. Aku meminta kekuasaanmu bi kudrotika, dengan kekuasaanmu. Aku meminta pertolonganmu dengan kekuasaanmu. Antum enggak punya kuasa apa-apa. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada Engkau dengan meminta fadl, karuniamu yang besar. Fa innaka taqdir, Engkau maha mampu ya Allah. Wala aqdir, aku enggak mampu. Perhatikan ucapannya. Ucapan betapa kita melemahkan diri dan mengagungkan pihak yang diminta. Wa ta'lam wala a'lamu. Engkau berilmu, aku enggak berilmu. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau maha mengetahui yang gaib. Ini masih muqaddimah dari doa istikharah. Ya, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika Engkau tahu anna hadzal amr, bahwasanya perkara ini nih, ya, khairun li, adalah yang terbaik untukku, fi dini wa ma'ashi, pada agama dan kehidupanku, wa akibati amri, dan pada kesudahan perkaraku, maksudnya akhirat. Qala, atau Rasulullah SAW mengatakan, ajili amri wa ajilihi, perkara yang dekat untukku dan yang paling jauhnya. Faqdurli, maka takdirkan perkara tersebut untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan perkara tersebut untukku. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah perkara tersebut untukku. Nih, jadi doanya antum minta dimudahkan, diberkahi, dan ditakdirkan untuk apa yang antum pilih. Kalau misalnya memang Allah mengetahui hal itu terbaik untuk antum. Dan kita betapa banyaknya menikahi, misalnya kita mau nikahin 2 orang. Ini kenapa dibahas sekarang? Walaupun antum masih jauh akan menikahnya. Jadi biar antum tahu konsep pernikahan Islam sempurna. Antum milih 2 akhwat misalnya. Yang satu bercadar, yang satu enggak kerudungan. Ini enggak ada istikharah di sini. Ya, yang satu cadar dan yang satu enggak pakai kerudung. Enggak ada istikharah di sini. Langsung pilih yang bercadar tentu. Enggak mungkin antum pilih yang enggak pakai kerudung. Nah, yang dibutuh istikharah adalah perkara yang memang antum samar. Yang satu cadaran, yang satu cadaran. Dua-duanya cadaran. Nah, ini yang antum butuh istikharah. Antum enggak pernah tahu mana yang lebih baik. Yang satu thalibul ilm, thalibatul ilm, penuntut ilmu. Yang satu salihah, biasa. Nah, betapa banyak seseorang yang milih thalibatul ilm ternyata enggak cocok buat dia.
Cuma yang penting standarnya udah bagus nih dua-duanya. Dan betapa banyak ternyata yang soleh biasa aja biasa, nggak nuntut ilmu seserius antum. Ternyata lebih cocok buat antum. Betapa banyak seseorang laki-laki menikahi perempuan sadaran nggak taunya jadi sebab murtad. Makanya antum minta tadi fa innaka wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Tadi kata antum untuk mengucapkan istikharah ini. Engkau tahu, aku nggak tahu. Engkau Maha mengetahui yang gaib. Timbangan kita kan timbangan zahir. Ya kan? Antum melihat dia bersadar, insyaallah baik. Tapi kita nggak pernah tahu ujungnya manusia gimana. Begitu bisa jadi antum melihat dia berkerudung tapi jilbab sudah besar. Cuma solehah saja. Bukan penuntut ilmu secara tulen seperti antum. Tapi ujungnya kebaikan. Ya, betapa banyak penuntut ilmu sama penuntut ilmu nikah. Gara-gara sama-sama punya ilmu, sama-sama saling nuntut. Akhirnya repot. Nah, makanya antum minta dengan kerendahan hati, ya Allah, aku nggak tahu akhir perkara dan kau paling tahu terhadap akhir perkara. Ya. Kemudian, kalau memang dia baik untukku, ini inti doa istikharah. Kalau memang dia baik untukku, mudahkan, takdirkan dan berkahi padaku. Berarti kalau misalnya nanti pas doa istikharah, jalannya susah aja bawaannya. Ya. Maka itu diantara jawaban doa istikharah bahwasanya dia nggak terlalu cocok buat antum. Kecuali susah-susah dikit doang ya. Misalnya ada kendala-kendala dikit ya itu ujian. Cuma kalau kayaknya parah banget deh. Kok ada aja jalannya. Tahu-tahu dengar kabar misalnya antum sudah tebak dia, wah ini calon saya nih, gue lebih condong sama yang ini. Yang ini enggak. Tahu-tahu dia posting lagu Korea misalnya. Nah, ini kan ciri-ciri dia nggak baik. Ditampakkan buat antum, paham nggak? Nah, itu berarti jawaban dari istikharah. Jadi nggak harus lewat mimpi ya, karena ada pemahaman kaum muslimin kalau udah doa istikharah berarti nanti dia Allah akan kasih mimpi gitu. Ternyata enggak juga. Ini setengah dari mukaddimah. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau ajarkan lagi, habis antum ucapkan itu tadi, kalau memang dia yang lebih baik untukku maka mudahkan, berkahi dan takdirkan. Ada tambahan lagi. Wa in kunta ta'lam. Ya Allah, kalau engkau tahu anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini syarrun li, adalah perkara yang buruk bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'asi, pada kehidupanku, wa akibati amri, dan pada kesudahan perkaraku, surga neraka nih urusannya. Aqala, atau Rasulullah SAW mengatakan fi ajili amri wa ajilihi, pada perkara yang cepat dan yang lambatnya. Fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku. Berarti secinta apapun antum sama dia, sehebat apapun dia di pandangan antum, hafizah dan sebagainya, ternyata tahu-tahu pas lagi prosesnya Allah palingkan antum dari dia. Apa? Allah antum palingkan dia dari antum. Tadi bisa kebongkar aibnya, ya, bisa ada aja kelakuan dia ternyata terdengar kabar-kabar buruk. Nah, itu ciri-ciri dia nggak baik buat antum. Tapi bukan berarti dia nggak baik ya, bisa jadi dia baik buat orang lain. Nah, ini ya, fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, palingkan aku dari dia. Nah, bisa jadi ntar aib antum yang kebongkar. Walaupun di perhitungan antum ini perempuan paling soleh dibanding yang lainnya. Perempuan paling soleh dibanding yang lainnya. Tapi lo antum sudah minta ini, palingkan dia dariku atau palingkan aku dari dia. Kalau nggak baik, waqdur lil khairah, dan takdirkan untukku yang lebih baik. Hai sukana, bagaimanapun juga. Summa arlini bihi, kemudian buatlah aku ridho terhadap perkara yang engkau pilihkan yang lain. Nah, ini diantara ciri-ciri juga doa antum istijabah ketika istikharah. Ternyata pilihan lain malah bikin antum lebih ridho. Misalnya tadi kasusnya antum sudah pilih yang hafizah dan seterusnya. Ternyata banyak aibnya terlihat. Ya, ternyata perempuan yang tadinya antum anggap dia marjuh, enggak rojih, enggak terlalu dipilih, ternyata banyak terdengar kabar-kabar baiknya. Oh, ini perempuan ternyata walaupun bukan penuntut ilmu tapi sering ngaji, ternyata sangat berbakti. Oh, malah ini nih yang kedengaran bagus-bagus nih. Nah, itu ciri-ciri tuh bahwasanya Allah pengen antum sama yang ini. Karena kata dalam doanya, summa ardini bihi, ridhoilah aku dengan pilihan yang kau pilihkan. Qala wa yusammi hajatahu, baru habis itu antum ngomong sama Allah, ya Allah, aku mau nikahin fulana atau fulana. Jadi tadi itu baru mukaddimahnya. Ya. Setelah mukaddimah ini baru antum
uraikan kepada Allah, ya Allah aku ingin nikahi fulana atau ya fulana begini dan begini, ya pilihkan aku dengan yang terbaik. Nah, yang tadi dibacakan baru muqaddimah. Ana ulang muqaddimahnya. Ya, kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian gelisah, gak ngerti nih mau pilih yang mana nih, maka katakan Allahumma, ya Allah, ini astakhiruka, aku beristikharah kepada engkau bi ilmika, dengan ilmumu, wastaqdiruka bi kudratika, aku meminta pertolongan dengan kekuasaanmu, was'aluka min fadlikal azim, aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang besar, fa innaka taqdir wala aqdir, engkau maha mampu, aku enggak mampu, wa ta'lamu wala a'lam, engkau maha mengetahui, aku enggak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, engkau paling mengetahui hal yang paling gaib, akhir perkara tadi kita nggak tahu. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah jika engkau tahu, anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini khairun li, yang terbaik untukku, fi dini wa ma'ashi, untuk agamaku dan kehidupanku, wa akibati amri, dan untuk urusan kesudahan perkaraku, maksudnya surga nerakaku, qala, atau Rasul sallallahu mengatakan ajili amri wa ajilihi, perkara yang dekat dan yang jauh, faqdurhu li, takdirkan ia untukku, wa yassirhu li, dan mudahkan dia untukku, summa barik li fihi, kemudian berkaya aku pada perkara tersebut. Wa in kunta ta'lam, tapi jika engkau tahu, anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini syarrun li, buruk untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, pada dunia, agama dan kesudahanku, aqala fi ajli amri wa ajlihi, atau perkara yang dekat dan akhirku, fasrifhu anni, maka jauhkan ia dariku, wasrifni anhu, jauhkan aku darinya, waqdur lil khaira haitsu kana, takdirkan untukku yang terbaik bagaimanapun juga, summa ardini bihi, kemudian ridhoi, buatlah aku ridho terhadap pilihanmu. Qala, kemudian baru antum ceritakan hajat yang ingin antum sampaikan. Ini doa istikharah. Berarti kalau nanti doa istikharah kemudian kesukaan antum malah ternyata gagal, antum nggak boleh galau, karena tadi ucapan antum harus antum sadari tuh, antum yang minta, kalau nggak baik palingkan, paham nggak? Nah berarti itu pilihan terbaik. Kalau ternyata pilihan antum ternyata tidak diridhoin Allah, berarti kan itu pilihan Allah, maka ketahuilah pilihan Allah lebih baik daripada pilihan, nggak boleh galau, ya. Nah kalau misalnya ternyata mulus, alhamdulillah. Tentu kalau ada masalah-masalah kecil, jangan misalnya udah cocok sama fulana yang satu ditinggal, fulana dan alana biasa aja, fulana luar biasa, fulana udah antum, nah ketawa, fulana sudah antum perkirakan ini yang paling terbaik, alana biasa aja, ternyata ada masalah sedikit, orang tuanya misalnya rada matrenya masih dalam hal yang wajar, hal yang masih dianggap wajar bagi urf masyarakat, antumnya aja miskin misalnya, ya, maka ini jangan buru-buru, kayaknya ini jawaban dari istikharah, udahlah langsung ke alana aja, ternyata alana juga sama, ya, jangan kayak gitu, hadapi dulu masalahnya. Kalau ternyata benar-benar mentok, aib terbongkar, aib antum terbongkar sama dia, aib dia terbongkar sama antum, nah ini baru diantara ciri-ciri jawabannya, ya. Jadi hati itu dibikin gak ridho sama dia, kalau memang Allah nggak mau antum jadi nikah sama dia. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah ini, ya, paham nggak? Jadi jawaban istikharah berupa timbulnya keridhaan kepada pilihan antum, atau timbulnya keridhaan pada pilihan yang Allah pilih antum nggak suka tadi awalnya. Nah itu jawaban istikharah. Yang kedua, ini istikharah ini berlaku nggak cuma ke cewek. Ya, walaupun kita adab nikah, ini istikharah kan umum. Misal beli rumah, antum punya dua pilihan rumah, beli rumah di sini dan beli rumah sana. Sama-sama punya tetangga yang soleh-solehah, di sana juga soleh-solehah. Cuman nggak jelas nih, mana yang sekiranya lebih baik buat antum, istikharah. Jadi ini untuk perkara dunia yang memang pilihannya baik atau lebih baik. Kalau baik sama buruk, nggak ada istikharah, pakai ilmu. Misalnya antum tinggal di sini, kondisi banyak santri, tinggal sana bandar narkoba, nggak usah istikharah kayak gitu, langsung ke sana. Begitupun perempuan tadi, ya. Yang kedua, an yanzuru ila ma yuridu nikahaha, memperhatikan kepada pihak yang ingin dinikahi. Nazar bahasanya. Nazar ini memperhatikan dengan benar-benar teliti, lihat atas bawah kiri kanan. Bukan cuma ru'yatan, ru'yah cuma lihat biasa. Nazar ini benar-benar antum liatin dia. Rawat Tirmidzi wa hasanahu, meriwayatkan Imam Tirmidzi dan dia menghasankannya, anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah.
radhiyallahu anhu annahu khataba imra'atan, bahwasanya dia mengkhitbah seorang perempuan. Khitbah itu menjanjikan menikah. Khitbah itu mengutamakan kepada calon istri, saya akan nikahi, bukan kepada calon istri, kepada wali. Saya akan nikahi anak Anda pada tanggal sekian dan sekian. Boleh apa enggak? Seperti itu. Kalau dia bilang boleh, berarti khitbahnya diterima. Khitbah sekedar menjanjikan pernikahan. Enggak ada cincin, enggak ada apa-apa. Ya, bahasa sekarang tunangan. Cuma sekarang pakai embel-embel cincin. Karena ngikutin orang barat. Sebenarnya enggak ada. Cuma sekedar antum menyatakan keinginan menikahi anaknya Pak Fulan. Ya, maka cukup sudah jatuh khitbah. Kalau sudah jatuh khitbah, maka tidak boleh ada yang nikung. Misalnya dia sudah berkhitbah kepada seorang fulana. Orang tua fulana sudah bilang oke. Ya, tinggal diatur dan sebagainya. Enggak boleh ada yang nikung. Misalnya ada yang nikung, Hasim datang. Hasim mengatakan sama saya saja. Saya bisa kasih sekian. Ya, saya bisa janjikan sekian dan sekian. Maka ini menikung khitbah, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, faqala, kata Rasulullah SAW, unzur ilaiha. Kamu berkata kepada Abu Giroh yang khitbahin perempuan. Kata Rasulullah SAW, unzur ilaiha. Lihat itu anak. Fa innahu ahra, karena itu lebih melapangkan. An yu'dama bainakuma, dan lebih menenteramkan kalian berdua. Kalau udah lihat enak. Jangan sampai sudah khitbah belum lihat. Ya. Nanti zong. Ya, begitupun dianya kan dia juga bisa zong. Gua enggak dinazor nih, atau dinikahin sama bapak gua. Pas datang, dia enggak puas juga. Bisa sama-sama enggak puas. Ya, jangan antum pikir cuma laki-laki dong yang lihat fisik. Perempuan juga sebagiannya melihat fisik. Maka butuh saling lihat, saling ketemu, benar-benar dilihatin. Ya, bahkan kemarin anak sempat nemenin orang Arab nazar sama orang Indo. Ya, dia benar-benar di sini fulan panggil anaknya, suruh berdiri. Suruh putar badannya. Paham kan? Suruh berdiri. Nah, lihat sambil putar badannya. Benar-benar kayak apa ya? Kayak suruh lagi nyari model baju, diputar badannya gitu. Nah, gimana, cocok apa enggak? Dua orang. Yang satu lagi sini. Suruh lihat, nah, lebih suka sama yang mana? Ditunjuk sama ceweknya yang ini, cuma sambil malu-malu. Nah, jadi ada dua calon mau nikah satu perempuan, dua calon laki-laki mau nikah satu perempuan. Abang ada ini yang laki-lakinya. Ya, benar-benar diputar, suruh liatin begini. Ah, begitupun cowok. Ya, suruh diliatin, benar-benar diliatin. Ini kalau nazarnya ke rumah. Sebagian sahabat nazarnya bukan ke rumah. Sebagian sahabat nazarnya diem-diem. Pokoknya lihat kapan punya kesempatan, lihat. Ini untuk yang benar-benar sudah yakin ya. Misalnya antum sudah yakin, wah ini fulana mantep ya, ibaratnya. Agamanya mantep ya. Antum sudah tahu rumahnya. Antum mau nazar, udah enggak usah nazar. Ya, ngumpet aja di balik pohon kelapa misalnya. Kelihatan dari atas rumahnya, boleh. Kalau udah yakin mau nikahin ya. Dan akhirnya terlihat aurat yang sebenarnya secara umum enggak boleh dinikahin. Enggak boleh dilihat. Maka saat nazar boleh. Ntar kita akan baca dulu. Rawi Muslim fi sahihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, fatahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan dia mengabarkan bahwasanya dia akan menikahi perempuan dari Ansar. Faqala lahu Rasulullah. Rasul mengatakan, anazar tailaiya, udah lihat dia belum? Udah dinazar belum? Udah dipantau belum? Oh la, kata laki-laki ini belum. Oh la, kata Rasulullah SAW, fadhhab, pergilah. Fanzur ilaiha, lihatlah kepada tu perempuan. Fa inna fi a'yunil ansori syai'an, karena pada matanya perempuan-perempuan Ansor ada sesuatu yang bisa menarik perhatian. Rawal Hakim wa sahahu wa wafaqahu Az-Zahabi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza khataba ahadukum al-mar'ata, jika salah seorang dari kalian ingin mengkhitbah perempuan, fa in istata'a, jika memang sanggup, perhatikan, fa in istata'a an yanzura minha, kalau memang sanggup untuk memantau dia, ila ma yad'uhu ila nikahiya, melihat, kalau memang antum sanggup melihat apa yang mendorong antum mau menikahi dia, falyaf'al, maka silahkan lakukan. Ini enggak mungkin lihat biasa. Ucapan ini, kata Rasulullah SAW,
Barang siapa ingin menikahi seorang perempuan dan sanggup untuk melihat apa-apa yang mendorong kalian ingin menikahi dia. Apalagi yang mendorong seseorang ingin menikahi perempuan? Mungkin yang bulat-bulat dan sebagainya. Iya, kata Rasul, fal yaf'al, maka hendaknya lakukanlah. Ini diizinkan. Ya, pandangan nazar diizinkan melihat hal-hal yang secara hukum asal tidak boleh dilihat. Nah, berarti batasan nazar antum boleh lihat sampai mana? Sampai aurat yang orang tuanya boleh lihat. Saat itu aja. Kalau memang datang ke rumah nih. Ya, kemudian antum pengen nazar dengan syar'i, orang tuanya pun udah ngerti ilmu. Boleh antum minta melihat auratnya. Berarti dari leher, rambut, telinga tentu kelihatan. Tangan sampai siku, betis sampai lutut. Ini pendapat paling pertengahan. Pendapat paling aman mengatakan enggak, cuma sebatas wajah dan telapak tangan. Ini kalau cuma sebatas wajah dan telapak tangan, maka Rasul enggak katakan kayak gini. Kan kata Rasul, kalau memang sanggup untuk melihat apa yang bisa mendorong engkau menikahi dia, apa yang bisa engkau mendorong menikahi dia, kan wajah sama tangan enggak diucapkan kayak gini harusnya. Ya, karena emang udah kelihatan wajah sama tangan. Ngapain Rasul mengatakan kalau emang sanggup? Maka falyaf'al, maka lakukanlah kalau memang sanggup bisa melihat apa-apa yang mendorong kalian. Nah ini, makanya pendapat paling pertengahan boleh antum lihat leher dan sebagainya. Berarti kalau bukan pakai proses nazar ke rumah, antum boleh ngintip pas keadaan dia di rumah. Keadaan dia di rumah kan begini. Bukan ngintip kamar mandi. Kalau kamar mandi lebih dari ini. Ya, makanya sebagian ansor ada yang ngumpet ke dalam sela-sela pohon kurma. Di rumahnya si fulana yang dia sudah yakin dia mau nikahi. Dia ngumpet, kemudian dia lihat dan dia mulai makin yakin dinikahin akhirnya. Pasti kan terlihat sesuatu. Tadi leher, tapak tangan, tangan sampai pergelangan dan betis sampai lututnya. Tempat yang biasa ditaruh perhiasan itu boleh dilihat saat nazar. Kalau misalnya awam, orang tuanya awam, kaget lah kalau antum bilang, oh, saya santri, saya tahu hadisnya begini. Kemudian antum katakan, boleh pak dilihat, buka sekarang. Saya nggak boleh. Ya, kalau awam nggak boleh. Antum harus lihat kondisi. Yang ada, wah gila nih santri ini kan, baru datang. Biasa anaknya dipakaikan kerudung, antum minta buka. Nah ini jangan. Sebagian pendapat Ibnu Hazm, ya mengatakan antum boleh minta nazar melihat perempuan dari hadis ini, ya tanpa benang. Tahu nggak tanpa benang? Seluruh tubuhnya. Ya, sebagian pendapat mengatakan, tapi itu bahaya. Ya, antum insya Allah nggak akan diterima setelahnya. Kalau minta buka tanpa benang atas pendapat Ibnu Hazm juga. Benar-benar ditelanjangi. Kalau pendapat Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ini yang pertama kali menghalalkan musik. Jadi masalah fikih banyak keliru. Jangan antum mengharamkan musik, nggak setuju sama Ibnu Hazm, giliran nazar setuju sama dia. Ini ya, berarti antum juga boleh misalnya memang ada pihak yang mungkin antum sangat yakin untuk antum nikahi di sekitar sini. Tapi sekarang tentu nggak bisa ini. Antum belum besar, masih jauh. Misalnya benar-benar ada lah keadaan misalnya antum mendorong seseorang pengen nikahi dari akhlak. Antum boleh ngintip-ngintip sedikit. Ya. Tapi ingat, kalau memang sudah yakin mau nikahin dia. Kalau enggak boleh. Sama kayak nazar yang datang ke rumah itu nggak boleh sembarangan. Harus minimal ya di atas 50% lah udah yakin dulu. Jangan langsung baru dapat ada nih fulana nih, janda nih, langsung nazar. Ya boleh, harus ada dialog dulu. Siapa dia, pekerjaan apa. Kalau sudah mulai merasa rada cocok, baru nazar. Ya. Karena di kalangan pengajian pun ada istilahnya ahlun nazar wal jamaah. Kerjanya nazarin cewek mulu, yang sadar dibukain mulu. Buat nazar doang. Ini kan kagak. Ya, ntar nazar lagi yang lain, nazar lagi yang lain. Nah, antum bayangkan ya, dibanding dengan pacaran. Pacaran kan antum katanya saling mengenal, ya kan? Akhirnya punya hubungan dulu, dibawa kemana-mana, ya. Kemudian yang namanya punya hubungan antara laki-laki dan perempuan, dia saling tutupin nggak keburukannya? Saling tutupin. Nanti pas nikah, baru tuh bobroknya kelihatan semua. Makanya betapa banyak orang yang baru nikah, pacarannya bertahun-tahun, bobroknya baru ketahuan setelah nikah. Ya, kenapa tahu? Siapa yang pacaran di sini? Wah, sial nggak sih?
Adapun prinsip Islam, antum tanya seperti tadi masalah fisik. Fisik aja antum mesti ngumpet-ngumpet. Berarti kan ada penasaran lebih. Paham nggak? Ada penasaran yang lebih daripada pacaran misalnya. Antum sudah lihat. Nanti akan terjadi hal yang membosankan ketika sudah terjadi pernikahan. Juga masalah akhlak. Akhlaknya perempuan yang mau dita'arufkan itu diketahui dari cerita walinya, dari cerita teman-temannya. Jadi antum harus cari tahu sendiri. Ini fulanah siapa berteman bergaulnya, siapa kakak adiknya, itu ditanya sama dia. Dan itu biasanya keburukannya pasti dikasih tahu. Pasti. Beda dengan pacaran. Pacaran antum gak akan dikasih tahu keburukannya. Tahu-tahu pas nikah, tukang kentut misalnya. Ya. Mungkin bau badan dan sebagainya. Mungkin aja. Ya, tukang bohong misalnya. Kalau antum ta'aruf, insya Allah dia dikasih tahu dari dia. Ya, dikasih tahu nanti sama walinya, anak saya begini, kamu siap gak kalau dia begini? Ya, kalau hari libur tidur terus dari pagi sampai sore misalnya. Nah, itu akan dikasih tahu sama walinya, karena walinya juga menginginkan yang terbaik buat anaknya. Gak mungkin walinya menutup-nutupin supaya anaknya nanti dinikahin atau dicerain, kan gak mungkin. Pasti dikasih tahu dulu, nih bobroknya begini-gini nih. Ya, karena kalau libur gak mandi misalnya. Itu dikasih tahu biasanya. Nah, beda sama pacaran, gak akan tahuan tuh. Tahu-tahu pas nikah, wah, baru tuh. Apalagi perempuannya, waduh, perempuannya paling rugi kalau pacaran. Kan udah diapa-apain, kemudian ketika nikah bobroknya kelihatan, tinggalin laki-laki. Kan orang udah dapat dari dulu, ibaratnya gitu. Kalau ta'aruf enggak, insyaallah. Kemudian yang ketiga, jangan bisa banyak-banyak deh. Yang ketiga, an yahtaro zatad din, memilih yang punya agama. Nah, sekedar tambahan lagi tadi karena ketika antum, oh ya lupa ana jelaskan, mungkin yang keduanya ada kita sempurnakan faedahnya. Ketika nazar bukan berarti ini syariat yang mendatangkan kezaliman kepada pihak-pihak yang jelek. Sebagian mengatakan gitu, saya kan jelek, tiap nazar pasti nggak ada yang laku. Begitupun laki-lakinya, laki-laki nazar mukanya angker misalnya. Kalau pihak cewek pasti nolak mulu. Ya, syariat nazar diadakan, diperkenankan oleh syariat, dan tentu agama Islam agama yang sempurna. Itu bukan dalam rangka mengintimidasi pihak-pihak yang nggak cantik atau pihak-pihak yang nggak ganteng. Kayak misal ada laki-laki yang mukanya nggak ganteng lah, dia sebenarnya ganteng, cuma orang lain lebih ganteng aja dari dia. Ya, akhirnya pas nazar ditolak mulu. Terus dia menyalahkan nazar. Udahlah, gara-gara nazar nih, gua nggak pernah diterima sama laki-laki. Nggak kayak gini sama sekali. Begitupun perempuannya. Perempuan misalnya fisiknya kurang sekali atau sebenarnya cantik lah, cuma yang lain lebih cantik dari dia. Ya, setiap kali nazar pasti ditolak. Terus dia merasa nih gara-gara nazar. Kalau gua mau pakai cara curang aja lah. Nazarnya pakai foto, diedit dan sebagainya, pas nikah zong. Ya, ini syariat nazar ini mau secantik apapun nih, pihak yang dinazar perempuan, laki-laki pun ganteng, kalau memang enggak jodoh, Allah akan gagalkan nazar. Gagalkan nazarnya dalam artian misalnya pas dia nazar ada aja kelakuan mungkin yang bikin si laki-lakinya enggak serap. Misalnya cantik tapi cengengesan, misalnya pas di nazar. Cantik tapi enggak tahu malu, banyak kasus-kasusnya. Ya, atau bahkan sudah sama-sama cantik, sama-sama ganteng, pas nazar nggak cocok gara-gara tahu ijazahnya. Misalnya laki-lakinya minder, ternyata perempuannya S3. Laki-lakinya cuma sampai SD, minder nggak jadi. Jadi bukan masalah fisik. Jadi tenang saja wahai yang wajahnya biasa-biasa aja. Ya, begitupun perempuan harus tenang. Kalau memang jelek didatengin sama yang ganteng misalnya. Ini kan kalau secara zahir, wah, si jelek ini pasti ditolak. Tapi kalau memang Allah jadikan dia jodoh, ya, si jelek itu bisa cantik di mata si ganteng. Paham nggak? Tahu-tahu serak aja dilihat. Begitupun sebaliknya. Ya, yang datang jelek, yang dinazar perempuan cantik. Kalau memang jodoh, Allah bisa tampakkan si jelek ini di mata perempuannya enak dilihat. Dan mungkin dari sisi yang lain. Ya, dan ini banyak terjadi. Ikhwannya ganteng, ceweknya biasa aja.
Para ulama yang ganteng istrinya biasa-biasa aja semuanya. Ya, banyak terjadi nih. Begitupun sebaliknya. Jadi ini bukan berarti wah kalau begitu selamanya di nazar saya akan gagal terus, enggak sama sekali. Kalau memang datang sudah waktunya jodoh, yang jelek akan terlihat ganteng, yang jelek pun akan terlihat cantik di mata jodohnya nanti. Juga terlihat kelebihan masalah fisik ini nih. Fisik yang dinazar kemudian disukai, kemudian dia mulai serak, lalu dia kan nggak ketemu lagi nanti. Nah nanti perasaan menggebu-gebu untuk menikah lebih besar dibanding orang yang pacaran, ya kan? Nanti pas nikah itu terasa lebih nikmat. Pas nikah akan terasa lebih nikmat. Mereka bulan madu dan sebagainya, ya, hubungannya lebih kayak pacaran. Ya betapa banyak ikhwan-ikhwan yang nggak pernah kenal lawan jenis pas nikah langgeng sekali. Ya pas nikah langgeng. Betapa banyak orang yang pacaran nggak taunya cepat hancur. Tapi juga bukan berarti ta'aruf itu kayak antum, yang penting gue udah ta'aruf nih. Yang penting dia akhwat. Langsung antum nikahin seperti beli kucing dalam karung. Banyak juga kasus-kasus ta'aruf yang kemudian setelah nikah langsung cerai banyak. Termasuk kawan anak. Ada kawan anak satu seperti itu. Ya, nikah kalau nggak salah baru sebulan cerai. Dicerain sama bukan dicerain ya, ditinggal kabur sama istrinya. Gara-gara kawan anak ini banyak janjinya, banyak iming-imingnya saat ta'aruf. Bilangnya udah berhenti ngerokok dan sebagainya. Pas nikah ngerokok. Pas nikah ngerokok, dia mikir udah nikah ini. Ya, perempuan biarpun terenggut kehormatannya, tapi tahu dibohongin, ditinggal, akhirnya tinggal pulang kampung. Sekarang jadi duda. Ya, sekarang jangankan agama, entah sholat apa enggak juga nggak tahu sekarang. Nah, akhirnya hancur. Nah, jadi banyak juga kasus-kasus ta'aruf yang asal-asalan, nggak matang, prematur. Ya harus benar-benar dicek. Begitupun laki-laki, perempuan gimana ngecek laki-laki? Bapaknya nanti. Bapaknya harus datang ke masjid dekat tempat rumah si lakinya. Sholat subuh kagak tuh. Harus dicek gimana kehidupan bertetangganya. Nanti bapaknya si cewek yang nyari tahu laki. Kalau laki nyari tahu cewek gampang, kita bisa ke rumahnya. Kita bisa datengin samping tetangga-tetangganya, tanya tentang fulana. Atau tanya sama adik-adiknya, sahabat-sahabatnya. Sebagaimana Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin pernah didatengin salah satu muridnya. Muridnya Selon. Datengin Syekh Utsaimin, Syekh aku mau nikahin anak perempuan. Syekh Utsaimin nggak kenal sama ini anak. Cuma ya taunya ya sering datang di majelisnya aja. Insya Allah aku kabarin, kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ulama Saudi yang wafat mungkin 2000 awal. Ya, kemudian enggak ada kabar sampai sebulan. Enggak ada kabar sampai sebulan. Si pemuda ini udah putus asa, mungkin siapalah gua dibanding anaknya si Utsaimin. Ya kan? Gua cuma penuntut ilmu biasa, minta anaknya ulama. Si Utsaimin punya tulisan. Itu tuh satu ruangan kitab semua tulisan dia. Pernah Anda lihat seluruh karya si Utsaimin. Di satu ruangan ada full lemari, kitab semua itu karya satu orang tuh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sering dengar lah mungkin antum nama itu. Kemudian setelah sebulan dia udah putus asa, ya udahlah dia jalanin hidup biasa aja. Dia juga nggak terlalu ngarep, biasa aja, berharap saja sama Allah. Tahu-tahu Syekh Utsaimin datang. Syekh Utsaimin datang kasih alamat suruh ke rumah. Kaget dia. Tadi dikirain udah nggak ada kabar ya tolak gitu kan. Ternyata Syekh Utsaimin diam-diam nyari tahu nih pemuda. Siapa, nilai kuliahnya gimana, sholat subuh apa enggak, selama sebulan tuh, antum bayangin, selama sebulan. Nah ini tugasnya perempuan, ada di laki-laki, ada di walinya, bapaknya, ya. Dan menantunya Syekh Utsaimin ini nanti yang jadi ulama lagi, Syekh Khalid bin Muslih namanya, ya. Nah jadi harus dicari tahu, tidak prematur asal lihat cadaran langsung diangkut misalnya, nggak seperti itu. Ya, nanti kita bahas lagi beberapa apa sih kriteria yang harus dipilih, antara ada di poin-poin berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam.